مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa huwala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik, anak-anakku sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, di sana ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada satu kampung pemukiman Yahudi namanya Yahudi Khaybar. Jadi lebih kurang seperti Pekanbaru. Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000. Suku yang paling besar pertama Minangkabau, kedua Jawa, ketiga Melayu, sisanya yang lain-lain. Begitu juga Madinah itu, ada orang Arab, ada non-Arab, ada Yahudi. Yahudi itu adalah cucu cicit Nabi Ibrahim, jalur Ishak. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza itulah Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya nama dua, satu Yakub, satu lagi Israel. Cucu cicit dari Yakub itulah disebut dengan Bani Israel. Semua Israel itu Yahudi, tapi tidak semua Yahudi itu Israel. Mereka ini suku sekaligus agama. Makanya tidak ada Yahudinisasi, tak ada. Kristenisasi ada, karena mereka orang Kristen mengajak orang Batak masuk Kristen, orang Cina masuk Kristen, orang Jawa masuk Kristen. Sedangkan Yahudi tidak, karena dia agama yang eksklusif, tertutup. Dia tidak membuat kita menjadi Yahudi, tapi cara makannya cara makan Yahudi, cara pikirnya cara pikir Yahudi. Oleh sebab itu ini salah satu perbedaan Yahudi dengan Nasrani. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, beda dengan Makkah. Makkah tak ada Yahudi. Sedangkan di Madinah, kampung yang baru ini, ada satu komunitas Yahudi. Nabi sampai di sana, Nabi lihat orang Yahudi ini tidak makan, tidak minum. Lalu Nabi bertanya, "Mahadza? Ada apa ini? Kenapa kalian tak makan, tak minum?" Lalu orang Yahudi itu menjawab, "Hadza yaumun salihun." Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Bani Israel. Hari ini Allah menyelamatkan anak cucu Israel dari kejaran Fir'aun ketika Allah menenggelamkan Fir'aun di dalam Laut Merah. Bagaimana orang bisa menyeberang laut, Pak Ustadz? Ini kan cerita tak masuk akal. Jadi ceritanya di seberang sini daratan, di seberang sana daratan, tapi bukan sungai, tepian laut yang nanti pada zaman belakangan digali terus tembus menuju yang disebut dengan terusan Suez.
Dari sanalah kami naik kapal laut kalau musim haji. Dari Kairo naik bis 6 jam sampai ke Suez. Dari Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah, melewati Laut Merah. Lautnya itu biru, tapi dulu pernah berwarna merah untuk memberikan rasa takut kepada pasukan Fir'aun. Dia lihat merah seperti darah, tapi sekarang biru. Ibu kemarin di mana? Di Laut Merah. Kenapa biru? Namanya aja merah. Dia tidak lagi merah. Dulu pernah merah sekejap. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah, mahadha, kenapa kalian hari ini tak makan tak minum? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan hadza yaumun salihun, ini hari yang baik. Najallahu fihi Bani Israel. Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun. Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah. Falamma adrakahul gharaqu, ketika air itu masuk ke dalam tenggorokannya, tersedak dia. Ini dalam saluran kita ini ada dua, satu saluran nafas, satu saluran air. Saluran nafas tak mungkin masuk air, makanya kalau kita minum tak boleh ngomong. Ini orang sambil minum sambil ngomong, akhirnya batuk tersedak-sedak. Kenapa? Karena tak mungkin air masuk ke dalam saluran pernapasan, nanti dia akan masuk ke dalam paru-paru. Dan ternyata begitu ditemukan mumi Fir'aun, banyak mumi itu, banyak sekali. Setiap raja Mesir mati dijadikan mumi. Anak-anak kita pun tahu tentang mumi ini. Dari mana dia tahu? Ada filmnya, Mummy Return. Nah, bagaimana cara membedakan ini Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu? Mumi. Dari mana mereka tahu? Inilah dia Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Setelah mereka belah, ada di dalam paru-parunya itu garam. Tak mungkin ada garam dalam paru-paru, karena paru-paru kita ini bersih, tak akan mungkin bisa masuk gulai sayur ke dalam. Jadi gimana ceritanya? Rupanya waktu Fir'aun masuk ke dalam Laut Merah itu, tertelannya tersedak masuk ke dalam paru-parunya. Itulah satu-satunya bukti yang mengatakan ini dia Fir'aun yang tenggelam waktu mengejar Musa alaihissalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-yawma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu tak hancur, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda bagi siapa-siapa raja-raja, penguasa-penguasa yang sombong, yang angkuh. Ini contohnya Fir'aun, diabadikan Allah jasadnya supaya menjadi iktibar bagi orang yang datang sesudah itu. Kapan peristiwa ini terjadi? 1500 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Walaupun penisbatan tahun 2016 lahirnya Isa itu tak betul, palsu, tapi mendekati, okeylah, agak lewat 10, 15, 20 tahun. Kalau kita berandai-andai Nabi Musa itu 1500 sebelum Masehi, hari ini 2016, berarti Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam, itu kapan? 3500 tahun yang lalu. 3 milenium setengah peristiwa itu sudah terjadi. Tapi kemarin saya yakin dan percaya Bapak Ibu puasa. Hari Senin puasa, hari Selasa puasa, hari Rabu puasa. Kalau ditanya, Ibu kenapa puasa? Karena ikut Nabi. Nabi kenapa puasa? Nabi bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun, laknatullah alaihim ajma'in. Apa yang dapat kita ambil pelajaran? Bahwa orang walaupun hidupnya tidak di zaman itu, dia terus mengulang setiap tahun, senang menengok orang kafir mati dan bersyukur Allah selamatkan orang beriman. Apa hubungan Ustaz Somad sama Fir'aun? Tak ada. Fir'aun tak pernah mengganggu saya.
yang disembelih Fir'aun itu kan orang Yahudi yang ada di Mesir. Mana ada hubung kait Fir'aun sama saya? Kenapa Ustadz puasa kemarin saya ikut senang dengan tenggelamnya Fir'aun? Siapa yang tak senang dengan tenggelamnya Fir'aun, berarti dia Fir'aun. Nah, jadi kalau ada orang sekarang, saya tak ada hubungan lah sama Jakarta Pak Ustaz, kita kan Riau, Miacang Kuning, Pekanbaru. Hubungan kita hubungan emosional antara kebenaran dengan kebatilan. Orang Islam mesti ikut senang menengok orang kafir tenggelam, dan dia mesti ikut senang menengok orang beriman diselamatkan Allah, walaupun peristiwa itu sudah terjadi 3.500 tahun yang lalu. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika dia menyelamatkan Yahudi itu, kira-kira yang dibawanya itu berapa kali jamaah Masjid Al-Jihad? Dalam satu riwayat disebutkan jumlah orang Yahudi yang diselamatkan Nabi Musa itu 300.000 kali 2, 600.000 orang. 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia. Itulah yang diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Penduduk Pekanbaru 1.200.000, setengah Pekanbaru itu yang walaupun rombongan yang pertama itu tidak terlalu banyak. Itulah yang pertama itu dibawa oleh Nabi Musa, selamat menyeberang. Disusullah rombongan berikutnya untuk kembali ke Palestina. Tapi orang-orang Yahudi ini menolong Yahudi sama seperti menolong anjing terjepit. Bagaimana menolong anjing terjepit? Kita tolong dia, setelah kita tolong lepas, kita digigitnya. Itulah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah lewat orang Yahudi itu melewati Laut Merah, mereka pun melewati padang pasir gurun panas. Bawahnya pasir berwarna keemasan, atasnya tak ada atap, panasnya minta ampun. Ustadz, waktu lewat gurun dataran Sinai itu panas, sejuk, naik bis pakai AC. Melihat onta-onta berlari-lari di balik kebun-kebun korma, bukit-bukit ada oase di bawah, tumbuh kurma liar. Disitulah onta-onta berlari, panas terik nampaknya. Begitulah Nabi Musa membawa Bani Israel. Ketika dia sedang lewat itu, tiba-tiba mereka merasa kepanasan. Apa kata mereka? Ya Musa du'u lana rabbaka. Hai Musa, tolonglah engkau berdoa kepada Tuhanmu. Ini panasnya minta ampun, perut kami pun lapar pula, tak ada makanan. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini kami kepanasan, makanan tak ada. Maka turun langsung wahyu dari Allah. Apa kata Allah? Wa dhallalna 'alaikumul man ghamama, wa dhallalna 'alaihimul ghamama. Kami naungi mereka dengan ghamam. Surat Al-Baqarah, di pangkal-pangkal. Ghamam artinya awan, sehingga cahaya matahari tak tembus ke bawah. Mereka berada di atas awan, di bawah awan. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Kami turunkan makanan manna dan salwa. Yang satu manis, yang satu asin. Manis dan asin lengkaplah sudah. Makanan manna dan salwa dari surga, di atas dikasih awan sehingga tak panas. Apa kata Yahudi? Ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ya Musa, kami minta makanan lagi. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Berdoalah engkau kepada Tuhanmu supaya Allah mengeluarkan tanaman mim baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kami minta sayur, kami minta bawang merah, bawang putih. Coba tengok, sudah diturunkan makanan surga manna dan salwa, dia minta sayur, dia minta fum, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah.
Apa kata Allah Ta'ala? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kalian minta makanan yang busuk-busuk, yang bau-bau, padahal sudah kami makanan yang bagus, makanan surga, kalau dimakan tidak bau. Kalian malah minta bawang merah, bawang putih. Oleh sebab itu, kalau kita menolong orang, banyak betul ulah permintaannya. Bilang sama dia, ente ini agak-agak ada sifat Yahudi nampak. Udah ditolong, dibelikan nasi uduk, minta ayam penyet pula. Dikasih nasi padang, minta soto Medan pula. Banyak betul permintaan ente. Pas macam sifat Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Lalu kemudian lewatlah mereka di sebuah perkampungan. Di kampung itu orang menyembah patung, berhala. Apa kata mereka? Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, ya, tolong buatkan kami Tuhan macam Tuhan-Tuhan orang. Saya pulang ke Pekanbaru 2008, bulan suci Ramadan. Belum pernah lagi jamaah, Pak Ustaz, buatkanlah kami Tuhan macam Palang Salib itu Pak Ustaz. Belum lagi. Sejahat-jahatnya kalau ada preman-preman Pekanbaru, paling-paling kalau dia tak suka ceramah, dia keluar saja. Belum pernah lagi menantang, ya Abdul Somad, tolong buatkan kami Tuhan macam Tuhan yang ada di sana itu. Tidak. Tapi orang Yahudi menantang Musa, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, tolong engkau buatkan kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Lanjut perjalanan, ngeyel lagi kata orang Jawa. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya Musa, hai Musa, lan nu'mina laka, kami tak akan beriman kepada engkau hatta narallaha jahrah, sampai kami bisa melihat Allah secara nyata. Jadi waktu ada seminar di Hotel Grand, ada seorang profesor dari UKM, University Kebangsaan Malaysia Selangor. Dia membahas tentang materialism, orang yang tidak percaya kepada Allah yang gaib. Dia maunya Allah itu materi, nyata. Sebagaimana nyatanya gelas ini bisa ditengok, bisa disentuh, bisa diraba, bisa dirasa. Dia mau Tuhan yang nyata. Kata si profesor ini, Tuhan yang nyata itu diminta oleh orang yang paling pertama 500 tahun sebelum Masehi. Demokritos namanya, induk dari filsafat materialism. Semua yang ada itu mesti ada. Tiang ada karena bisa ditengok mata, bisa dipegang tangan, bisa dirasa. Kalau tidak ada maka tak ada. Malaikat tak ada, Munkar Nakir Kiraman Katibin tak ada, ruh tak ada, surga tak ada, neraka tak ada, alam barzakh tak ada. Puncaknya Tuhan tak ada. Kami mau Tuhan itu ada dalam bentuk nyata. Kata dia itu baru ada 500 tahun sebelum Masehi. Saya bilang, saudara bapak mengatakan 500 tahun sebelum Masehi. Iya, balik ke Quran. 1500 sebelum Masehi sudah ada. Mana ayatnya? Nah, ini. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau percaya hai Musa sebelum kami melihat Tuhan secara nyata. Subhanallah. Semua orang Pekanbaru ini yang bukan Islam itu meminta Tuhan yang nyata. Makanya mereka buat Tuhan nyata. Bentuknya apa? Santa Maria. Nyata, nampak patungnya. Dibuatkan rantai, digantungkan. Kalau susah hatinya dipegang. Digantungkan di dinding-dinding rumah sakit. Dia mau Tuhan yang nyata. Sedangkan Islam enggak. Mana ada Tuhan tergantung? Tak ada. Kita mengimani Allah, namanya ada.
Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Rafi'ul sampai akhir. Ar-Rasyidus Sabur alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Namanya ada, sifatnya ada, kuasanya ada. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyu, dia hidup. Al-Qayyum, dia mengatur. Apakah dia ada capek, lelah, mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah kuasa lain selain daripada dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Bagaimana pengetahuannya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur kita? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Puncak tauhid tertinggi ada dalam ayat kursi. Makanya orang yang membaca ayat kursi kuat imannya, kokoh akidahnya, jin lari pontang-panting. Bukan ayat itu mantra dibaca Allah. Kenapa tak lari juga Pak Ustaz? Kan itu maknanya. Kalau dibaca kuat tauhid kita, mantap akidah kita, setan takut. Bukan ucapannya dibaca, tapi perbuatan kita macam perbuatan setan. Sesama setan mana bisa saling mengusir. Nah, kita berbeda dengan Bani Israel yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita beriman kepada alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Mereka tidak, dia minta tempat ibadahnya namanya sinagog. Sinagog, pernah Ustaz menengok sinagog itu? Pernah. Antara Mesir dengan Palestina ada satu daerah namanya Al-Madinah Al-Mudammarah, kota yang hancur berkeping-keping. Sejauh mata memandang hancur. Itu dulu adalah kota milik orang Yahudi. Lalu kemudian terjadi perjanjian namanya Camp David. Yahudi dipukul mundur sampai mereka ke Palestina. Lalu kemudian rumah-rumah yang mereka tinggalkan itu mereka hancurkan. Pas macam yang disebutkan dalam Quran. Yukhribuna buyutahum bi aidihim. Mereka menghancurkan rumah mereka sendiri dengan tangan mereka. Bekas-bekas rumah Belanda masih ada lagi sekarang. Orang Belanda ketika meninggalkan Indonesia, rumahnya dia tinggalkan. Artinya apa? Rumah ini dulu kami bangun. Kalau kalian mau pakai, pakailah. Rel kereta api, pakailah. Tapi Yahudi tak begitu. Rumah yang dia pakai, kalau dia tinggalkan, dihancurkannya semua. Di tengah rumah-rumah yang hancur berkeping itu, ada satu bangunan yang tak hancur. Kami heran. Itu bangunan kok tak hancur? Kami dekati, nampak di dalam ada patung perempuan sedang memegang garpu setan. Itu garpu setan itu, lambang garpu setan itu lambang penyembahan setan. Itu menunjukkan mereka itu Yahudi menyembah setan. Anak-anak muda di Pekanbaru ini banyak juga yang menempel garpu setan itu di mobil, di motor. Red Devil, setan merah. Buang itu. Yang punya itu balik dari sini nanti copot. Apa pula disempel stikernya? Tiap hari dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi gambar stiker itu ditempel di kamar, tempel di mobil, tempel di motor. Setan itu pun heran, kau usir aku tapi gambarku kau pajang, kata dia. Nah, sebab itu, maka apa bukti mereka menyembah setan? Patung perempuan di dalam sinagog, nampak biji mata saya sendiri melihat, putih warnanya, memegang garpu setan. Oh, ini tempat ibadahnya. Ya, bayangkan, itu tanah milik pemerintah Mesir. Mereka sudah meninggalkannya. Tapi mereka berpesan, jangan ganggu tempat ibadah kami. Lihat, tanah-tanah Mesir, mereka pernah berdiam di sana, mereka terpukul, tercampak, dan sekarang bangunan tidak boleh. Mesir tidak boleh membangun, Yahudi tidak boleh membangun, kawasan kosong, tapi tempat ibadahnya tak boleh diganggu. Bayangkan, sinagog masih ada di Kairo, di depan asrama mahasiswa internasional ada satu bangunan tua, sinagog. Tak boleh diganggu. Begitulah hebatnya orang Islam. Orang Yahudi tempat ibadahnya terjaga
sementara tempat ibadah orang Islam di tengah negara orang Islam, asal banyak non muslim, hancur tempat ibadah kita. Mana kasus? India muslimnya banyak, tapi begitu di kawasan itu banyak non muslim, hancur. Jadi bercerita tentang perdamaian, tidak ada agama yang lebih damai daripada agama Islam. Islam damai, yang disembahnya Allahumma antas salam. Ucapannya yang selalu diucapkannya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapannya salam, yang disembahnya Allahumma antas salam, yang akan dimasukinya nanti surga Allahumma adkhilnal jannata daras salam. Dan hati orang Islam itu bersih. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim, bersih daripada riya, daripada subhat, daripada musuh hati, daripada hasad, daripada dengki. Itu semua adalah orang Islam. Bukan apologi Abdul Somad membela agamanya, bukan. Ini bukti, lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi Nabi Ibrahim, Musa alaihissalam tak sampai ke Palestina. Tak sampai ke Palestina. Nabi Musa alaihissalam di tengah gurun pasir itu meninggallah dia. Setelah dia meninggal dunia, lalu kemudian perjalanan itu dilanjutkan oleh murid Nabi Isa. Nabi Musa alaihissalam punya murid setia bernama Yusha bin Nun. Nama dalam Arabnya Yusha bin Nun. Dalam tulisan Inggris Latin selalu disebut dengan Yusha, Joshua, yang mau obok-obok ikan itu. Joshua, Yusha bin Nun. Begitulah perjalanan. Jadi kalau ada orang mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membeda-bedakan rasul-rasul Allah, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Ayub, Sulaiman. Kita tak boleh membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Apa kata Allah tentang nabi-nabi itu? Kita hanya sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami patuh. Tapi Allah membedakan mereka. Jadi jangan katakan, Ustaz Somad mengatakan Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi Musa. Bukan saya, Allah Ta'ala yang mengatakan Muhammad SAW lebih hebat daripada Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tak sampai ke Palestina, meninggal di tengah jalan, dilanjutkan oleh muridnya. Beda dengan Muhammad SAW. Dia sampai ke Madinah, 10 tahun di Madinah. Setelah itu barulah meninggal. Ketika ditinggalkannya kota Madinah, lailuha kanahariha, malamnya macam siang, terang benderang, karena nurun nubuwah, cahaya kenabian. Dan kota yang paling ramai dipadati orang di dunia ini setelah Makkah adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari mulai musim haji, habis musim haji, umrah sampai haji, belum pernah ada orang balik haji kalau ditanya, gimana Pak Haji waktu di Madinah kemarin? Oh, Madinah panasnya minta ampun, begitu keluar dari masjid sendal hilang, tobat saya ke Madinah. Belum pernah lagi. Belum pernah saya jumpa jamaah, gimana waktu umrah kemarin? Saya tak mau lagi umrah Pak Ustaz. Paling-paling dia bilang, saya tak mau lagi umrah pakai terapel itu. Jadi tobatnya ke terapelnya, bukan ke Madinahnya. Madinah masih tetap menjadi impian, tanah termahal di dunia, mengalahkan tanah di Las Vegas, tempat judi Amerika, mengalahkan tanah New York, mengalahkan tanah Washington DC, tanah termahal di dunia. Makkah, setelah itu Al-Madinah Al-Munawwarah. Padahal tempat itu sebelumnya bernama Yathrib, tanah mati. Yathrib, tanah banyak kuman, hama, penyakit. Yathrib, tanah banyak yang tak baik-baik. Maka ketika kita mau ditanya orang, Pak Ustadz mau kemana? Saya mau ke kampung tanah mati, tanah banyak kuman, tanah banyak penyakit. Namanya sudah tak menarik. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah.
Jadi kalau ada orang mengatakan what is in a name, apalah arti sebuah nama, ini orang tidak mengerti. Dalam Islam nama itu penting. Makanya nama yang tak baik robahlah. Apakah mesti motong kambing Pak Ustaz? Tidak. Kalau mau robah aja. Cuman tempat kita kalau mau merubah nama ini susah, karena sudah jadi akte kelahiran, sudah menjadi KTP, apalagi KTP-nya seumur hidup. Jadi kalau namanya udah jelek di KTP itu lanjutlah sampai mati itu aja. Sedangkan zaman dulu enggak. Zaman dulu orang kalau sudah hijrah itu namanya dirubah. Dulu nama dia sebelum hijrah namanya Abdul Ka'bah. Namanya jelek sekali, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Tak boleh menghambakan diri kepada Ka'bah, syirik. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah, hamba Allah. Kebetulan anak gadisnya nikah dengan Nabi, maka dipanggil dia Abu Bakar. Abu bapak, Bakar gadis, Abu Bakar anak laki-laki, yang anak perempuannya ada gadis menikah dengan Nabi, maka disebut dengan Abu Bakar. Siddiq artinya percaya. Kenapa dia bergelar Siddiq? Karena semua orang tak percaya bahwa dia bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi. Orang pertama yang percaya adalah Abu Bakar, maka dipanggil dia dengan Abu Bakrin Siddiq. Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya Pak? Abu Bakar Siddiq. Artinya apa? Entahlah, memang udah begitu sudah saya itu. Nama aslinya Abdul Ka'bah, dirubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan pindahnya Musa dengan pindahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam takun ardullahi wasi'atan. Bumi ini luas. Kalau engkau tertekan di sini, pindah. Kau tertekan di Pulau Jawa, pindah ke Sumatera. Engkau tertekan di sini, pindah kemari. Bumi Allah, al-ardu ardullah, wal biladu biladullah, wal ibadu ibadullah. Kau pergi ke Pekanbaru, bumi ini punya Allah. Hamba yang kau temukan ini semuanya hamba Allah. Tak kau lihat dia Minangkabau, Sunda, Jawa, Batak, Melayu, semuanya sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka kalau sudah kau ucapkan itu, engkau tidak akan merasa grogi, kau tidak akan merasa rendah, kau tak akan merasa hina. Yang di depanmu ini semuanya hamba Allah, yang kau injak ini adalah bumi Allah, yang kau pandang ke atas adalah langit Allah. Itulah yang dibaca pada waktu subuh, dibaca pada waktu asar. Tak bisa asar dibaca maghrib. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi punya Allah. Jadi yang di langit, yang di bumi punya Allah, punya Allah. Kenapa ada di tangan kita? Dititipkan sebagai pinjaman. Tapi memahaminya mesti benar. Jangan mentang-mentang saya katakan yang di langit, yang di bumi punya Allah. Nanti anak-anak muda habis mangga-mangga di luar itu diambil. Kok kau ambil? Punya Allah nih Pak. Kebetulan ibu tu ngaji juga, diambilnya batu besar lempar. Kok ibu lempar? Ini pun punya Allah juga nih. Dititipkan Allah di tangan kita. Kebun sawit, buah mangga, jambu, itu semua adalah titipan Allah. Begitu juga Allah menitipkan kepada Musa alaihissalam wahyu, disampaikan ke Bani Israel, dititipkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa? Sedangkan Ibrahim, Musa, Isa terbatas komunitas tertentu. Wa rasulan ila Bani Israel. Dia hanya diutus untuk kelompok Bani Israel saja. Makanya orang Yahudi tak ada, non Yahudi tak ada. Semua Yahudi itu adalah yang keturunan Yahudi Bani Israel. Sudah masuk waktu Pak? Bapak mengatakan sudah, ibu mengatakan belum. Berarti ikhtilaf.
Kita lanjutkan setelah salat Isya, insyaallah. Kita akan bahas tentang Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu kita buka tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam satu hari 17 kali meminta supaya jangan sampai ikut jalan Yahudi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah engkau berikan kepada mereka. Mereka di situ 4. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, jalan para nabi, jalan siddiqin, jalan syuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, jangan jalan orang Yahudi, waladdallin, jangan jalan orang Nasrani. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, siapa yang tak membaca Al-Fatihah. 17 kali minta dijauhkan, jangan sampai ikut jalan Yahudi. Al-Fatihah. Masuk surat Al-Baqarah, jelas yang dibaca imam kita tadi, rakaat pertama, rakaat kedua, Al-Baqarah, bercerita tentang Yahudi. Innakum zalamtum anfusakum, kamu hai orang Yahudi sudah menzalimi diri kamu sendiri. Bittiqadzikumul ijla, ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke atas bukit Tursina untuk menerima wahyu, tiba-tiba datang seorang laki-laki namanya Samiri, dibuatnya lembu, patung anak lembu, dibuatnya bolong tepat pada mulut dan tenggorokannya, masuk angin kencang ke dalam, keluar seperti suara lembu. Mereka sembah itu ramai-ramai. Maka bagaimana cara taubatnya? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, maka kalian kalau mau taubat, beda dengan cara taubat orang Islam. Orang Islam taubatnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang Yahudi cara taubatnya dibacakan imam kita rakaat pertama tadi, fatubu ila rabbikum faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Jamaah kita buka Al-Baqarah, dibacanya ayat ini. Pak Ustadz, cara taubat bunuh diri itu gimana? Ini ayatnya pada zaman Bani Israel, cara mereka menembus dosa, faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu, itu lebih baik bagi kamu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum, kalau itu kamu lakukan maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi kalau na'udzubillah saya yang menyembah patung anak lembu, saya mesti cari kawan. Siapa di antara yang menyembah patung anak lembu, sama-sama membunuh diri, menebas. Kamu tebas saya tebas kamu. Tapi jangan pula kayak kamu saya nebas kamu tidak. Bunuh diri. Maka Allah menerima taubat mereka. Surat Al-Baqarah banyak bercerita tentang Yahudi. Lalu kemudian masuk surat Ali Imran. Ali keluarga, Imran itu Yahudi. Imran punya istri namanya Hannah, lama tak punya anak. Lalu kemudian Hannah bernazar, akhirnya Hannah mengandung seorang anak. Wa inni sammaituha Maryam, aku beri nama anak ini Maryam. Imran punya istri nama Hannah, Hannah mengandung punya anak diberi nama Maryam. Maryam punya anak laki-laki bernama Isa, Yahudi. Hannah punya saudara kandung, punya anak namanya Yahya. Yahya punya ayah namanya Zakaria. Imran, Hannah,
Maryam, Zakaria, Yahya. Keluarga kecil ini disebut dalam surat yang ketiga, Ali Imran. Bahkan satu surat khusus, surat Bani Israel. Jadi Islam tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan Yahudi dan Bani Israel ini. Kenapa? Salah satu bukti kebenaran Al-Quran sudah turun 1438 tahun yang lalu, tapi tetap eksis. Andai orang Yahudi itu punah, musnah, tak ada di muka bumi, mungkin orang akan mengatakan, tengok tuh Quran bicara tentang yang sudah tak ada bendanya. Quran berbicara tentang Yahudi, Yahudi masih tetap eksis sampai hari ini. Jadi kalau ada bapak ibu kemarin sudah puasa Asyura, itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi bercerita tentang ingat-ingat musuh kita adalah Yahudi. Jauh Yahudi itu? Enggak, dia tidak jauh, dia dekat. Di televisi kita, di website internet kita, mereka membangun sebuah dinding yang besar. Dinding itu bernama Mabka, dinding ratapan. Meratap mereka di dinding itu, disebut dengan dinding ratapan. Dinding itu bahasa Inggrisnya wall. Sekarang orang Islam pun meratap di wall Facebook. Kalau menurut bahasa Inggris yang tepat namanya mestinya page, P-A-G-E, page, halaman. Home page, halaman. www.google.com, mestinya halaman. Tapi kenapa itu disebut dengan wall? Karena yang membuat itu orang Yahudi. Tak bolehkah kita pakai alat-alat orang Yahudi ini? Ini sekarang umat Islam ini sedang dibodoh-bodohi. Kalau memang kalian tidak boleh dengan orang Yahudi, berarti kalian jangan pakai Yahoo, jangan pakai Google, jangan pakai Facebook, jangan pakai itu. Itu kan punya Yahudi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, itu jalannya tidak mengikuti jalan normal biasa. Karena kalau ikut jalan biasa, musuh sudah siap mencegat di tengah jalan. Nabi pakai jalur tikus, jalur yang tak biasa dilewati orang. Dan yang tahu jalan itu seorang laki-laki bernama Ibnu Uraiqid, agamanya musyrik, non muslim. Itu dalil boleh memakai jasa non muslim. Bapak mau cetak printer, yang punya print itu cuma non muslim, pasanglah geria, tak apa-apa. Yang dipakai jasanya, job description, pembagian kerja, murni profesionalisme, tak masalah. Tapi ketika di sudut bahan yang bapak print tertulis haleluya, gunting. Karena masalah menggunakan jasa printernya boleh, menggunakan jasa desainer grafisnya boleh. Tapi kalau sudah masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Nabi SAW berinteraksi dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, kampung Khaybar. Bahkan ini ada yang unik, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Yahudi. Kalau istrinya Yahudi berarti mertuanya Yahudi. Ya, mertuanya Yahudi. Siapa namanya? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah anak Huyai anak Akhtab. Huyai bin Akhtab tidak masuk Islam, tapi Sofiyah masuk Islam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Nabi punya mertua orang Yahudi, ya. Tapi tidak serta-merta agama dipertaruhkannya. Masalah interaksi sosial tak masalah. Masalah baju Nabi, bajunya hilang, baju besi, bukan baju biasa, dir'a, baju besi yang dipakai untuk perang supaya jangan tertusuk tombak anak panah. Tiba-tiba baju besi Nabi hilang ketika Nabi meninggal. Dicari-cari tidak ada. Ternyata ada di tangan seorang Yahudi. Ketika ditanya si Yahudi, kenapa baju besi Nabi bisa ada di tanganmu? Apa kata si Yahudi menjawab, Nabi kalian menggadaikan baju besinya ke saya,
Karena dia meminjam salasina sa'an, 30 sa' gandum, 30 kali 3, 90 kilogram gandum. Tak adakah orang kaya di kota Madinah itu banyak? Ada Abdurrahman bin Auf, konglomerat. Ada Sa'ad bin Rabi', konglomerat. Ada di sana Utsman bin Affan. Kenapa Nabi menggadaikan baju besinya ke tangan seorang Yahudi? Nabi ingin mengajarkan, engkau berbisnis gadai menggadai, pinjam meminjam tak masalah, tapi ketika sudah menyentuh masalah keyakinan, masalah akidah, Islam bukan agama ekstrim. Nabi tidak pernah mengajarkan Yahudi bunuh, Yahudi usir. Enggak. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memancung kepala kamu, tidak menikam tangkai jantungmu, wa lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antawarruhum, kalian boleh buat baik, wa tuqsitu ilaihim. Coba lihat indahnya susunan Al-Quran. Kalau dia tidak membunuh kamu, dia tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh buat baik dengan dia, wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil, perbuatan adil, disuruh karena adil dekat dengan takwa. I'dilu, adillah, wa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi orang Yahudi ini sifatnya, kullama ja'akum rasulun, setiap kali ada rasul yang datang kepada kalian tidak sesuai dengan keinginan kalian, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau ada nabi yang datang tidak sesuai dengan kemauan mereka, fariqan kadzabtum, dua saja. Kalau tidak didustakan, fariqan taqtulun, bunuh. Bagi mereka membunuh nabi-nabi itu biasa. Jangankan membunuh ustaz, membunuh nabi biasa. Siapa nabi yang jelas-jelas mereka bunuh? Mereka mengaku sudah berhasil membunuh Yesus Kristus. Mereka menganggap Yesus ini ancaman. Isa itu Yahudi, dan mereka menganggap ini ancaman karena Nabi Isa banyak mengkritik-kritik mereka, mengkritik cara hidup mereka, mengkritik pendeta-pendeta mereka, mengkritik bagaimana kezaliman mereka. Mereka marah dengan Isa. Isa ini mesti kita bunuh ini. Makanya mereka amat sangat benci dengan film yang dibuat oleh seorang Kristen bernama Mel Gibson, menulis skenario, produsernya, difilmkannya The Passion of Christ. Ramai-ramai orang Yahudi unjuk rasa karena di film itu ditampilkan bahwa Yesus dibunuh oleh Yahudi yang berkonspirasi dengan Romawi. Marah mereka, kata mereka ini film anti bangsa Smith, karena mereka mengaku keturunan Smith. Smith itu diambil dari kata Sam. Sam itu adalah salah satu anak Nabi Nuh, maka keturunan Sam disebut dengan bangsa Smith. Lalu kemudian mereka juga tapi dibantah oleh Al-Quran, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa, wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil mensalib Isa, walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan wajah Isa. Dia adalah Yudas Iskariot, murid Nabi Isa yang berkhianat, menunjukkan tempat persembunyian Isa demi 300 keping uang emas. Maka jangan mau disogok, nanti matinya disalib seperti Yudas Iskariot. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, mereka juga melihat Muhammad SAW ini mesti dihabisi, mesti dibunuh. Maka mereka pun mengundang Nabi ke suatu tempat bernama Khaybar. Lemah lembut perempuan itu bertanya, mau makan apa? Nabi suka makan daging kambing. Kambing bagian mananya? Kaki bagian depan.
Kita kalau bertamu ke rumah orang, orang bertanya, Ustadz mau makan apa? Mau makan ayam. Ayam kampung, ayam hutan, ayam ras, ayam mau digoreng apa banyak betul pertanyaannya. Tak jadilah. Mau makan mana ya Rasulullah? Kata Rasul, saya mau kambing. Kambing bagian mananya? Kaki bagian depan. Mereka suguhkanlah kaki bagian depan. Rupanya di dalam kaki bagian depan itulah ditanamnya racun sebanyak-banyak. Sahabat Nabi yang ikut memakan itu mati kontan di tempat itu. Nabi SAW sepakat semua ahli sirah sejarah Nabi bahwa Nabi sempat memasukkan ke mulutnya. Sepakat semua bahwa Nabi sempat memasukkan daging beracun itu ke mulutnya. Datang Jibril menyuruh muntahkan ya Muhammad. Tapi sedikit air liurnya sempat termasuk ke dalam. Maka Nabi pernah mengadu kepada Aisyah, aku masih merasakan sisa-sisa racun Yahudi Khaybar, wahai Aisyah. Apa hikmah di balik itu? Allah ingin menjadikan Sayyidina Muhammad SAW mati syahid, walaupun dia tak perlu syahid, karena kedudukannya sebagai seorang Nabi lebih mulia daripada syahid. Tapi Allah ingin dia dapat dua-duanya, meninggal sebagai seorang Nabi, meninggal sebagai seorang syahid, karena mati diracun oleh Yahudi Khaybar. Marahkah Nabi waktu dia diracun? Tidak. Apakah Nabi menuntut balas? Tidak. Tapi yang meracun itu tetap dihukum pancung. Kenapa? Bukan Nabi menuntut, keluarga sahabat Nabi tak terima. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Mereka ingin meracun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mempan dengan cara zahir, racun tak kena dengan cara batin. Mereka curi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dicuri rambutnya dari sisir yang jatuh, lalu kemudian rambut itu dipintal dalam 11 ikatan, dicampakkan ke dalam sumur. Maka turun Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Nabi, suruh sahabat terjun ke dalam sumur mencari 11. Turunlah 11 ayat untuk melepaskan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat sebelum tidur malam dibaca, tiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan, menjaga diri dari sihir. Salah satu, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dari naffatsat, perempuan yang suka meniup-niup, fil 'uqad, dalam simpul tali. Perempuan yang suka meniup-niup dalam simpul tali. Siapa yang dimaksud perempuan di situ? Perempuan tukang sihir. Kenapa disebut di situ perempuan, tidak laki-laki? Karena kebanyakan tukang sihir Yahudi itu perempuan. Makanya ada istilah nenek sihir. Mana pernah ada datuk sihir? Karena banyak tukang sihir itu perempuan. Rambutnya kacak kadut, kacak mata cekuk ke dalam. Nenek sihir pakai sapu, batang sapu satu tebang. Dialah yang meniup-niup. Wa min syarrin naffatsat. Setelah disimpulnya rambut dari ke tali, baru ditiupnya. Naffatsat, meniup-niup dengan sedikit air liur, fil 'uqad, dalam simpul tadi. Itulah kerja Yahudi. Zahir batin dia pakai untuk menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1438 Hijrah, Masehi 2016, dia masih tetap eksis sampai hari ini. Bahkan memiliki sebuah negara bernama Israel. Alhamdulillah, Republik Indonesia sampai hari ini belum membuka hubungan diplomatik. Andai kita buka hubungan diplomatik, maka berdirilah kedutaan Israel di Jakarta. Sampai hari ini belum ada. Tidak ada. Kenapa? Karena amanat pejuang kebangsaan kita tidak akan pernah mau berhubungan diplomatik dengan Israel selama mereka masih menjajah saudara kita Muslim di Palestina. Termasuk kebanggaan. Malaysia sampai hari ini tidak. Malaysia kalau ada warganya yang berkunjung,
akan dicop paspornya merah karena dilarang berkunjung ke Israel, karena dianggap berarti dia membenarkan penjajahan Israel terhadap bumi Palestina. Apa maknanya? Bukan sekedar puasa Asyura, tapi di sana terkandung pesan yang lebih dalam, yang lebih kuat lagi, bahwa Nabi Musa alaihissalam sama risalahnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Syahadat Musa asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat Isa asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah. Setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, pengikut Isa wajib masuk Islam, pengikut Musa wajib masuk Islam. Makanya ketika datang Nabi Umar bin Khattab membawa selembar Taurat, Nabi bertanya, apa itu Musa? Taurat. Mari sini, coba kulihat, kata Nabi. Begitu dilihat Nabi, disobek Nabi Taurat, lembaran Taurat disobek Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Lau kana Musa hayyan, seandainya Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, dia pasti ikut aku. Andai ada Musa hidup hari ini, dia pasti ikut aku. Kenapa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama lain selain daripada agama Islam setelah Nabi Muhammad datang, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang rugi karena dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Maka Yahudi masuk Islam, Sofiyah binti Huyai masuk Islam, Ka'bul Akhbar masuk Islam, dan seorang laki-laki bernama Husain masuk Islam. Datang dia ke rumah Nabi, dari jauh dia tengok mana itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia perhatikan dari jauh, dia tengok tanda-tanda kenabian. Oh, itu dia. Ternyata dia memang nabi, bukan nabi palsu, bukan pendusta, bukan pembohong. Maka dia datang ke rumah Nabi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dia pun bersembunyi. Tak lama datang orang Yahudi ramai. Kata Nabi, kalian siapa? Kami komunitas Yahudi Madinah. Kenal kalian dengan Husain? Husain adalah pendeta kami. Husain adalah orang soleh kami. Husain adalah orang paling baik di antara kami. Ayahnya orang baik, datuknya orang baik, keturunan orang baik. Kata Nabi, Husain ada di rumah saya dan dia sudah masuk Islam. Apa pendapat kalian? Husain orang paling jahat di antara kami. Bapaknya paling jahat, datuknya paling jahat. Begitulah cepatnya Yahudi itu merubah, asalkan bukan golongan dia, tapi Husain bertahan masuk Islam. Namanya berubah menjadi Abdullah ibnu Salam. Kalau ada bapak ibu baca kitab sejarah, baca tafsir, riwayat dari Abdullah ibnu Salam, itu adalah Husain Yahudi yang masuk Islam. Maka setelah dia masuk Islam, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Datang sahabat-sahabat Nabi menjumpai Husain. Husain, ya, Abdullah bin Salam namamu setelah masuk Islam. Ya. Ini ada ayat dalam Quran. Apa bunyi ayatnya? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Muhammad seperti mengenal mereka terhadap anak mereka sendiri. Ibu paling tahu anak ibu. Andai mata ibu dipejamkan, ditutup, dibawa anak ibu, ibu tahu. Dari mana? Dari baunya. Dari baunya ibu tahu. Dari mana Nabi Yakub tahu bahwa itu Yusuf? Dari baunya. Karena Nabi Yakub itu buta. Ketika anaknya membawa, inni la ajidu riha Yusuf, diciumnya bau pakaian. Aku mencium bau Yusuf. Dari bau kita bisa kenal anak kita. Andai kecelakaan, na'udzubillah, hancur kepalanya, orang mau buka, tak perlu kalian buka, cukup ujung kakinya, tahu ini pasti anak saya. Tapi dalam Quran dikatakan
alladzina atainahumul kitaba, orang Yahudi itu mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Datanglah sahabat Nabi bertanya kepada Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Hai Abdullah bin Salam, ya, coba baca di Quran ini. Katanya orang Yahudi itu mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Betul kau kenal Muhammad itu seperti engkau mengenal anak kandungmu sendiri? Apa kata Husain Abdullah bin Salam? Aku lebih yakin Muhammad itu nabi daripada anak yang di rumahku itu anakku. Kenapa? Karena Muhammad itu kulihat tanda-tandanya 100% dia nabi. Adapun anak yang di rumahku itu aku tak yakin, mungkin saja istriku berselingkuh dengan laki-laki lain. Karena waktu itu belum ada tes DNA lagi. Ayat itu mengatakan bahwa Yahudi lebih mengenal. Kenapa mereka tak mau masuk Islam? Kalau memang betul ayat itu mengatakan mereka tahu Muhammad itu nabi terakhir, kenapa mereka tak mau masuk Islam? Baghyan bainahum. Baghyan maknanya hasadan. Mereka sebetulnya sudah lama menunggu-nunggu Muhammad itu datang. Sampai-sampai kalau mereka berperang, mereka bertawassul kepada Allah. Ya Allah, kami bertawassul kepada Engkau berkat Nabi yang akan datang di akhir zaman. Kami bermohon kepada Engkau, tolonglah kami menang melawan Bani Ghatafan berkat Nabi yang datang di akhir zaman. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi ketika Nabi itu datang, mereka justru kafir dan ingkar kepadanya. Kenapa? Apa sebab mereka tak percaya? Karena mereka menunggu Nabi terakhir dari jalur Ishaq, sedangkan yang datang ini dari jalur Ismail. Cuman beda 2 jalur aja dia tak percaya. Kita dengan Nabi Muhammad itu berapa jalur? Pernah tak Bapak Ibu mempermasalahkan Nabi Muhammad? Saya mau nabinya orang Jawa, saya mau nabinya orang Batak, saya mau nabinya orang Minangkabau. Tak pernah kita permasalahkan. Tadi kita ulang 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak pernah orang Pekanbaru nanya ke saya, Pak Ustadz, ya kita robah aja doa ini dengan bahasa Minang ya, bahasa Jawa ya. Tak pernah kita ikut bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita tidak pernah komplain dengan bahasa itu. Kita bangga dengan bahasa Arab walaupun kita bukan orang Arab. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah bukan Arabnya, tapi dia yang menurunkan, yang sudah memilih bahasa itu. Dan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi penutup yang dipilih oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah acara di Mesir, nama penceramahnya Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, dosen tafsir Al-Azhar. Selesai acara pengajian, ada tanya jawab, silakan bertanya. Saya angkat tangan. Ya, silakan, tafadhal Abdul Somad. Syekh, ya. Wa ila Samud akhahum Salihah. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud itu punah, tak ada sekarang. Wa ila Adin akhahum Huda. Kepada kaum Ad ada Nabi Hud. Kaum Ad itu punah. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba. Kepada kaum Madyan ada Nabi Syuaib. Kaum Madyan itu punah. Irama Zatil Imad. Orang Iram yang membangun dengan tiang-tiang yang tinggi punah, musnah. Kenapa Yahudi masih ada sampai hari ini? Tolong kasih saya jawaban, Syekh. Kenapa Yahudi masih ada sampai hari ini? Iram musnah, Ad musnah, Samud musnah, Madian musnah. Kenapa Yahudi sampai hari ini masih ada? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Yahudi dipunahkan Allah juga, ente masuk surga pakai apa?
Kalaulah sempat Yahudi itu dimusnahkan Allah juga, ente masuk surga pakai apa, kata dia. Sampai hari ini saya ingat jawaban dia itu. Adanya Yahudi itulah menjadi tiket orang Islam berjihad untuk masuk surga. Tapi bukan berarti jihad besok bapak beli tiket ke Palestina membunuh orang Yahudi. Tujahiduna fi sabilillah bi amwal, dengan harta, wa anfus, dengan jiwa, dengan diri, dengan kemampuan. Nampak orang Yahudi berprestasi, anak-anak kita mesti berprestasi, paham fisika, biologi, kimia, matematik, mengalahkan mereka. Kalau tidak, ada seorang ulama besar namanya Profesor Dr. Syekh Ismail Raji Al-Faruqi. Di debatnya Yahudi itu, kalah Yahudi itu berdebat. Setelah kalah, dinikahinya, menikah dia dengan perempuan Yahudi. Dia itulah yang mengatakan kita hanya bisa melawan Yahudi itu dengan ilmu pengetahuan. Makanya dia punya ide menggabungkan antara sains dengan Islam. Profesor Dr. Syekh Ismail Raji Al-Faruqi, dosen di Temple University, Connecticut, Amerika, akhirnya mati, dibunuh oleh agen Mossad karena dianggap berbahaya bagi Yahudi. Dia meninggal dunia sebagai syahid, tapi buah pikirannya dilanjutkan oleh Abim, angkatan belia Islam Malaysia, waktu itu dipimpin oleh Anwar Ibrahim, dengan mendirikan IIU, International Islamic University. Berdirilah Universitas Islam yang mengkombinasikan antara Islam dengan sains. Karena dulu ada saintis hebat fisika, biologi, kimia, tapi tak pandai baca Quran. Yang satu pula hebat baca Quran, tak tahu fisika, kimia, biologi. Sekarang dikombinasikan, dokter hebat Quran hadis, saintis hebat Quran hadis, ahli politik hebat Quran hadis. Itulah yang bisa melawan. Lain daripada itu tak bisa. Mau kita lawan dengan cara lain tak bisa. Kuatkan iman, jangan sampai tertipu. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Siapa yang baca surat Al-Kahfi, Allahu lahu min nur, Allah memberikan dia nur, the likeness, pencerahan. Bisa dia menengok ini hak, ini batil, ini bengkok, ini lurus, ini hitam, ini putih. Sekarang orang bingung, tak mana yang benar, tak mana yang salah, mana hak, mana batil. Salah satu caranya baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Tak bisa malam ini, besok pagi. Tak bisa pagi, besok siang. Datang hari Jumat setengah 12, baca setengah jam. Khotib naik mimbar, clear. Tak juga bisa setelah salat Jumat. Tak juga bisa sampai sore, sampai asar, sampai menjelang azan maghrib. Sampai azan maghrib tak juga baca, mati aja lah. Allah kasih kita umur panjang. Siapa yang menghafal 10 ayat pangkal surat Al-Kahfi, maka salah satu cara menyelamatkan dari Dajjal. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan itu Yahudi. Jangankan Dajjalnya turun, cucu cicit Dajjalnya aja turun, banyak orang tertipu. Dimas Kanjeng itu cicit Dajjal. Gatot itu cucu cicit Dajjal. Banyak orang tertipu. Dokter-dokter dari Amerika pun tertipu. Bayangkan itu, baru cicitnya, belum induk Dajjal itu belum datang. Maka tidak ada jalan lain selain memohon pencerahan, penerangan dari Allah Ta'ala. Baca surat Al-Kahfi, hafal 10 ayat pertama, doa sebelum salam, munajat kepada Allah, selamatkan aku, anak cucuku, jangan sampai terkena Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal masih ada hubung kait dengan Yahudi. Yahudi kita tetap akan bersama terus sampai kapan? Sampai akhir masa dunia kiamat, barulah kita berhenti lawan Yahudi. Televisi acara Yahudi, radio lagu-lagu Yahudi, artis-artis metal penyembah setan-setan Yahudi, hantu-hantu Yahudi, semuanya, sampai karton-karton Yahudi, sampai simbol-simbol agama Yahudi, sampai artis-artis Hollywood itu menjadi penyembah hantu-hantu Yahudi.
Nauzubillah. Maka dengan kajian kita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menyadarkan kita tentang musuh sesungguhnya. Jangan sampai salah pilih musuh. Itulah tambahan lebih kurang berapa menit? 35 menit setelah sholat isya. Sebelum sholat isya tadi 45, sekarang 35, berarti 80 menit kajian kita malam ini. Selanjutnya